Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan rekan-rekan semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya dan Abdul Fattah akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Employee Engagement dan Kenyamanan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Marindu. Latar belakang, karyawan merupakan elemen penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sukses apabila perusahaan tersebut telah mampu mencapai tujuan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Employee engagement memiliki beberapa keuntungan, yakni meningkatkan produktivitas, keuntungan, kepuasan konsumen, serta efisiensi, menurunkan turnover karyawan, mengurangi ketidakhadiran, penipuan, kecelakaan kerja, serta keluhan karyawan. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan judul pengaruh employee engagement dan kenyamanan kerja terhadap kinerja karyawan PT Marindu, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah employee engagement berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Marindu? Apakah kenyamanan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Marindu? Apakah employee engagement dan kenyamanan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Marindu? Tujuan penelitian. Sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan pada PT Marindu, untuk mengetahui pengaruh kenyamanan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Marindu, dan untuk menguji pengaruh employee engagement dan kenyamanan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Marindu. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian sebagai bahan acuan dan informasi bagi pihak perusahaan agar lebih memperhatikan sumber daya manusianya, dan juga sebagai bahan proses pembelajaran bagi penulis dalam upaya mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama belajar di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial di Universitas Pelita Bangsa. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Berisikan gambaran jelas penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat memahami dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini akan dimukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat judul penelitian yang diambil oleh peneliti dan masalah yang ingin diteliti. Dan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti saat ini, kerangka berpikir, serta hipotesis. Landasan teori. Pengertian kinerja karyawan menurut Umala 2017 menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari usaha karyawan yang dipengaruhi oleh kemampuan dan persepsi peran dan tugas. Dengan demikian, dalam situasi tertentu, kinerja dapat dilihat sebagai hasil dari hubungan antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas yang dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, dan persepsi terhadap tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu 1. Efektivitas dan efisien, otoritas dan tanggung jawab, dan yang ketiga itu disiplin. Indikator-indikator kinerja karyawan yaitu 1. Kualitas kerja, kuantitas, dapat tidaknya diandalkan, dan sikap. Pengertian employee engagement, keterlibatan karyawan pada tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan
sebuah pekerjaan secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement: pelatihan, pengembangan karir, komunikasi, kompensasi atau pay and benefit, kesehatan dan keselamatan kerja, kerjasama, kesempatan dan perlakuan yang adil, work-life balance, immediate management, kepuasan kerja, dan yang terakhir itu penilaian kinerja. Pengertian kenyamanan kerja. Kenyamanan perlu didapatkan setiap orang dalam setiap kegiatannya, karena bila tidak nyaman, sesuatu yang dikerjakan tidak akan menjadi maksimal hasilnya. Kenyamanan itulah yang sebisa mungkin diberikan pihak instansi atau perusahaan kepada para pegawainya agar pegawai merasa nyaman dan senang bekerja di perusahaan tersebut sehingga memberikan kinerja terbaik terhadap perusahaan. Dengan begitu, pihak instansi atau perusahaan pula kan yang diuntungkan. Harus diakui bahwa kenyamanan bekerja merupakan salah satu faktor penting dalam suatu keberhasilan individu dan juga perusahaan. Adapun indikator kenyamanan kerja yaitu 1. Hubungan berlangsung secara serasi penuh kekeluargaan. Yang kedua, upah atau gaji merupakan hal yang signifikan, namun merupakan faktor kompleks dan multidimensi. Kenyamanan kerja diperlakukan dengan baik dan manusiawi, tidak disamakan. Para anggota mendapat perlakuan secara adil dan objektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan kelompok kerja, kondisi kerja, atau lingkungan kerja. Selanjutnya itu hipotesis. Terdapat dua bentuk hipotesis, yaitu 1. Hipotesis nol atau HO, dan yang kedua itu hipotesis alternatif atau HA. Jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, anggota populasinya adalah seluruh karyawan yang berada di perusahaan PT Marindu. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil oleh populasi tersebut. Wakil semua unit, strata, dan sebagainya yang ada dalam populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan dengan jumlah 250 orang. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik kuesioner, merupakan sejumlah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi dengan keadaan sadar. Penelitian ini sendiri menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kepada sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Skaran pada 2007, kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya oleh peneliti untuk dijawab oleh para responden. Teknik analisis data. 1. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah pengukuran upaya pemberian tanda angka atau numeral atau bilangan pada sesuatu objek yang peristiwa dengan aturan-aturan tertentu. Pengukuran adalah upaya yang memberikan nilai-nilai pada variabel. Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat ukur pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten. Jika pengukuran tersebut diulang, untuk uji reliabilitas digunakan teknik alpha Crouch-Batch, di mana suatu instrumen dapat dikatakan handal atau reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Analisis regresi linear sederhana. Dalam menganalisis hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana.
Analisis regresi dilakukan jika korelasi antara dua variabel mempunyai hubungan kausal sebab akibat. Adapun rumus analisis linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan variabel terikat. X merupakan variabel bebas. A sama dengan nilai intercept atau konstan atau harga Y bila X sama dengan 0. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.